kami. Sekali lagi ya, shalom teman-teman. Oke, puji nama Tuhan. Aku yakin kita semua yang ada di sini, yang lagi ikut ibadah pada hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita akan merasakan betapa luar biasanya pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sebelum ibadah mulai, kita berdoa dulu nih teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami akan memuji Engkau Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau disenangkan Tuhan dari puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami yakin Tuhan, teman-teman kami yang hari ini ikut ibadah Tuhan, ini bukan sengaja karena keinginan kami, tapi ini semua karena rencana-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, ada sesuatu yang ingin Kau sampaikan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan kita dahsyat dan kuasa-Nya tercurah pada hari ini. Buat teman-teman yang percaya bahwa kalian adalah pilihan-pilihan Tuhan yang berkuasa, mari kita tepuk tangan pada hari ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Yesus, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Suaranya diangkat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? Katakan lagi. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Kita percaya kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman apa? iman dalam Yesus Haleluya. Tuhan. Kau yang memberi
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman apa? Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Yesus. Dan setiap penyembahan kami yang kami naikkan padamu Tuhan, Kau terima, Kau disenangkan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari kita sembah, kita tinggikan Dia. Haleluya, Dia ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mari kita katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu.
kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, malam hari ini kami bersyukur, kami berkumpul sekalipun lewat online via Zoom. Namun kami percaya Tuhan, kami sudah bersatu di hati-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas setiap kami dalam ibadah kami Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian pengagungan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan. Dan sebentar Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tutup bungkus hamba-Mu Samuel yang menyampaikan kebenaran firman. Samuel tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu dan tutup bungkus hamba Tuhan. Biarlah yang keluar dari perkataan hamba bukan kekuatanku, bukan pikiranku, namun Tuhan, biarlah anugerah kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu juga bekerja Tuhan, memberikan pengertian yang benar di antara kami, sehingga kami juga Bapa mengerti firman-Mu dengan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sama-sama dengan iman, mari kita katakan, amin. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Halo, apa kabar semuanya? Halo, shalom. Yuk, yang sehat hari ini, puji Tuhan masih diberkati Tuhan. Yuk, berikan reaction love-nya yuk teman-teman. Yuk, biar Zoom-nya malam hari ini penuh dengan apa? Kemerah-merahan. Iya, haleluya. Sebelumnya thank you kesempatan yang diberikan RGM sendiri pada malam hari ini. Ya, sedikit perkenalkan namaku Samuel. Aku leader dari RGM sendiri, komunitas Revival Generation Indonesia sendiri. Thank you juga kesempatan bagi teman-teman dari teman-teman. Ya, malam hari ini kita akan membahas satu hal topik yang menarik, khususnya dalam hidup kita yang sangat banyak orang kurang mengerti ataupun sangat masih kurang pengertian di dalam hal seorang pemenang. Malam hari ini aku biasanya nggak bisa banyak berbicara, cuman main to the point, langsung nembak masuk ke firmannya. Aku juga nggak bisa lama-lama juga. Tapi malam hari ini yang bersuka cita, yuk tetap sekali lagi yuk berikan reaction-nya yuk teman-teman, yuk ayo berikan reaction-nya, ya tanda love-nya maupun juga tanda sorak-sorak, ya biar kemuliaan hanya untuk Tuhan ya malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik sih sebenarnya. Menariknya di mana teman-teman? Nih, BTW aku langsung nembak ya, aku nggak bisa basa-basi. Aku main langsung nembak, nggak bisa langsung basa-basi. Tapi ya biarlah Tuhan memberikan pengertian yang benar. Oke. Kelihatan nggak share screen-nya? Hai. Kelihatan nggak share screen-nya? Mungkin tim multimed atau tim admin bisa, nggak apa-apa open aja chatnya, nggak apa-apa, interaksi biar interaktif juga yang lain-lain. Oke, nggak apa-apa, oke. Yuk, judul ataupun tema yang diberikan sama aku pada malam hari ini ialah The Winner, seorang pemenang, gitu kan ya. BTW aku juga sekali minta maaf ya kalau ini double, ada mendengar suara dari satu pihak lain. Mamaku sendiri juga dia sedang lagi men-sharingkan kebenaran firman Tuhan di tempat yang lain. Oke, malam hari ini kita membahas tentang The Winner. Kita memang seorang pemenang. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah bertobat, pasti seorang pemenang. Tapi apa sih gitu kan? The winner yang sesungguhnya, yang Tuhan mau, hati Bapa mau, apa? Yang hati Bapa benar-benar pengen seorang Kristen bukan hanya sekedar label,
bukan hanya sekedar KTP, aku Kristen, di KTP-mu itu Kristen, bukan. Tapi apa sih the winner itu? Mungkin ya, banyak orang ya, ketika katakan aku percaya, tapi hidupnya pun, dia katakan dengan nggak beres pun katanya pemenang. Tapi apa yang mau kita pelajari pada malam hari ini? The winner. Satu tema yang cukup menarik sih. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Nggak banyak-banyak kok, beneran. Yuk kita mulai. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi, sama-sama kita katakan, walaupun aku nggak bisa dengar secara pendengaran jasmani, tapi aku bisa dengar suara teman-teman secara rohani. Yuk, sama-sama kita katakan yuk, 1, 2, 3, ya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Unik ya, unik ayat ini. Unik bener. Di dalam pencobaan, firman Tuhan bilang, Rasul Yakobus bilang apa? Berbahagia, ingat yang merejo, dan bertahan teman-teman. Dalam pencobaan loh, terkadang dalam pencobaan itu bisa apa? Bisa gesekan, bisa apa lagi? Bisa terkadang saat kita terpuruk, lembah kekelaman, gitu kan ya. Tapi di saat pencobaan, Rasul Yakobus bilang, engkau berbahagialah. Karena apa? Ketika di dalam pencobaan, Allah mau mengajarkan kita untuk apa? Bertahan. Jadi berkesinambungan. Orang yang dalam pencobaan, kalau engkau mau bertahan dalam pencobaan, engkau tidak bisa bersungut-sungut. Engkau tidak bisa mengeluh. Engkau tidak bisa apa lagi? Bersungut-sungut, mengeluh, apalagi ya? Menyalahkan Tuhan. Engkau nggak bisa kayak gitu. Anak Tuhan, orang yang mau bertahan dalam pencobaan, ialah orang yang berbahagia dalam pencobaan. Gitu kan ya? Kalau di dalam BIMK dikatakan orang yang tabah. Tabah gimana? Sabar. Sabar. Orang dunia aja tahu sabar. Mas anak Tuhan gak bisa sabar kan teman-teman? Kan begitu ya? Ini masih ada dasar loh. Berbahagialah orang yang tabah. Hatinya, ibaratnya secara manusia gini. Sabar, hai tenang. Kalau pemazmur Daud bilang, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah, tabahlah hai jiwaku. Ketika apa? Mengalami pencobaan. Ketika kita keadaan terhimpit, keadaan mau ke kanan nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa, ke depan nggak bisa. Tuhan bilang, sabar, tabah, gitu kan? Karena Allah mau ketika kita bertahan itu, ibaratnya dalam suatu peperangan ini, ataupun suatu kita main bola, sepak bola, ada waktunya kita menyerang, ada waktu kita bertahan. Ketika kita bertahan, gitu kan? Nah pasti akan sabar dulu sampai apa? Mendapatkan celah untuk maju ke depan, untuk menyerang. Begitu juga yang Tuhan mau ketika kita dalam hidup kita ini. Oke, yang orang yang mau bertahan dalam pencobaan, poin pertamanya harus berbahagia. Kita belum masuk ke poin utama ya, ke dalam the winner itu tadi teman-teman. Tapi untuk mau mencoba sebagai the winner, sebagai pemenang, so pasti gini. Engkau mau menang, itu untuk apa? Engkau menang, pasti ada prosesnya. Prosesnya yang Tuhan mau ketika kita dicobai, bukan hanya pencobaan. Yang pertama pencobaan. Yang kedua apa? Pengujian. Yang ketiga apa? Yang ketiga ialah pembentukan. Gitu kan ya? Oleh karena itu, ketika kita bertahan dan ketika kita dicobai dan kita sudah bertahan, Allah mau apa? Sebab apabila ia sudah tahan, ada namanya pengujian di situ. Tunggu bentar ya. Nah, apabila ia sudah tahan uji, apa katanya? Ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, di sini nanti akan kita dalami. Di titik ini, di titik mahkota kehidupan. Seorang pemenang pasti ada namanya juaranya. Anak Tuhan yang dikejar itu bukan
bukan engkau masuk surga, tapi apa? Mahkota kehidupan. Dalam BMK dicatat sebagai kehidupan yang kekal. Mungkin waktu Bible study ada beberapa orang yang ikut Bible study bersama Rian, ingat, keselamatan itu bukan berbicara tentang kita masuk surga, benar kan? Tapi keselamatan itu berbicara tentang kehidupan kekal dan pemulihan dari hasil kembali. Artinya apa? Nama Lucy, aku pinjam nama ya. Nama Lucy ada tercatat dalam buku kehidupan. Nama siapa lagi nih? Aku pinjam ya. Nama siapa lagi nih? Nama Afri, nama Miranti, nama Adrian, nama Angel, nama Gracia, Iwan, seluruhnya anak-anak Tuhan yang bagaimana? Yang sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Gitu kan ya? Bagaimana kita dapat mendapatkan mahkota, medali, ataupun piala kalau kita tidak pernah berjuang sehingga kita menjadi tahan uji? Tidak akan pernah itu. Gitu kan ya? Nah, makanya mahkota kehidupannya itu apakah itu usaha kita? Enggak, tetap itu ialah pemberian Allah. Makanya di sini dikatakan yang dijanjikan Allah. Yang dijanjikan teman-teman, bukan usahamu tetap di situ, enggak. Dasar kita benar-benar kalau bisa digali di dalam banget. Kuncinya berbahagia, bertahan, pencobaan, tahan uji, dan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh itu. Gitu ya. Nah, makanya bukan suatu main-main gitu loh. Dalam hidup ini, ketika kita memang diselamatkan, dirimu dan diriku sudah diselamatkan, kita percaya Tuhan nggak mau kita itu main-main dalam hidup kita. Tuhan mau untuk apa? Kita juga mempertahankan mahkota kehidupan itu. Kemenangan pertama kali kita dapat ketika kita ditebus di dalam Allah. Itu yang pertama. Tapi bagaimana endingnya nanti, kita tetap mempertahankan mahkota kehidupan itu. Yaitu dengan namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Dan engkau mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Gitu kan ya? Jadi, ayo. Apapun hari ini keadaanmu. Oke, selanjutnya. Tunggu sebentar. Peperangan itu. Pencobaan sama dengan peperangan. Ingat tadi di atas. Dalam pencobaan. Orang yang bertahan dalam peperangan. Ingat, hidup kita ini, mungkin bulan lalu, atau bulan berapa? Bulan 7, atau bulan 6. Kita membahas tentang apa? Battle inside. Itu peperangan dalam. Ada juga battle outside, yang dipengaruhi oleh luar. Yang pengaruhi oleh luar siapa? Contohnya di Alkitab ialah Ayub. Gitu kan? Yang dia diuji, dicobai oleh si iblis. Tapi ketika peperangan dari dalam, pencobaan dari dalam juga ada. Yaitu apa? Keinginan daging kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Kenapa Allah mencobai? Sorry, aku ralat. Kenapa Allah mengizinkan kita itu dalam peperangan? Kenapa Allah izinkan kita itu mengalami pengujian? Kenapa Allah izinkan kita itu apa? Diproses, dibentuk. Kenapa? Satu cuma kerinduan Allah. Di sini. Untuk kita meraih kemenangan. Bagaimana engkau dikatakan pemenang, sedangkan engkau tidak pernah meraih kemenangan? Engkau bisa tahan uji. Bagaimana engkau bisa dikatakan tahan uji kalau engkau belum pernah menang dari satu hal ke hal yang lain? Ingat waktu peperangan, lihat gambarnya. Peperangan, ada namanya tentara. Hidup kita ini sebagai tentaranya Tuhan, the army of God. Tapi sebelum Allah mengizinkan, so pasti satu hal teman-teman. Orang yang diterjunkan ke medan pertempuran ialah orang yang terlatih. Pertanyaannya malam hari ini, lo udah terlatih nggak? Lo udah terlatih bener-bener hari ini keadaanmu benar-benar sudah dilatih nggak? Ayo, coba renungkan. Sudah mendapatkan pelatihan nggak dari Tuhan? Atau selama ini engkau hanya nggak Tuhan mau melatih tapi dirimu selalu lari, selalu pergi ke sana yang lain, melakukan hal yang lain. Bagaimana mengizinkan? Akhirnya apa? Di situ-situ terus engkau jadi orang yang nggak terlatih di dalam Tuhan. Bagaimana engkau meraih kemenangan sedangkan engkau nggak pernah terlatih? Engkau nggak mengizinkan dirimu dilatih. Gitu loh. Enak kan? Sebenarnya enak loh dalam Tuhan.
Jangan hari ini engkau bilang, Tuhan aku mau latihan. Aku mau latihan. Gitu kan. Memberikan yang terbaik aja untuk Tuhan terkadang di ibadah-ibadah aja ada latihannya. Nah, apalagi kita meraih kemenangan. Meraih kemenangan itu apa? Meraih kemenangan itu, ingat, meraih kemenangan itu lebih tepatnya mempertahankan kemenangan ketika kita di dalam Tuhan ya. Yaitu apa? Namamu tercatat dalam buku kehidupan. So ada prosesnya. Gitu loh, kayak hidup, kayak anak kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gitu kan? Orang yang berperang di negara akan beda rasanya, ataupun beda, akan beda peperangannya dengan peperangan antar negara. Dalam negara dan antar negara pasti beda. Nah, gitu juga. Lo mau dilatih dulu, atau engkau mau mendapatkan kemenangan dulu? Nah, gitu ya. Engkau mau dilatih dulu atau mendapatkan kemenangan dulu? Banyak orang hanya mau meraih untungnya. Banyak orang Kristen suka benar-benar enak loh. Dienakkan dengan benar-benar label-label kekristenan gitu. Ya artinya nggak tahu gimana mau terlatih, mau mendapatkan kemenangan kalau nggak terlatih. Lo mau berperang, lo mau menang, tapi lo menolak untuk dilatih. Makanya oleh karena itu, God never allows you to go into battle before you get trained. God never allows to go to in the battle before you get trained. Bingung ya? Mungkin ada beberapa orang ngerti, puji Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah mengizinkanmu untuk berperang sebelum kamu dilatih. Tuhan kita itu baik, gitu kan? Makanya sebelum tentara aja, ketika engkau masuk ke akademi tentara, apakah engkau diterjunkan untuk berperang? Enggak. Apakah engkau diterjunkan, apakah seorang tentara atau polisi diterjunkan langsung untuk bekerja? Enggak. Bertugas? Enggak. Tapi apa mereka? Mereka dilatih dulu. Dilatih dulu, diproses dulu, dibentuk dulu, ditempah dulu. Sakit, iya. Penempahan Tuhan itu sakit. Sakit banget. Kalau engkau mau jadi seorang pemenang, engkau harus terlatih dulu. Kau harus terlatih dulu. Kita nggak akan bisa menang kalau kita nggak terlatih. Tapi itu Tuhan lagi mempersiapkanmu. Ketika memang kau dilatih, artinya apa? Ketika kita dilatih, Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk apa, teman-teman? Untuk menjadi seorang pemenang. Kita belajar dari satu tokoh. Ayo, kelihatan nih gambarnya? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak gambarnya, teman-teman? Enggak ya? Gelap banget ya? Kelihatan nggak gambarnya? Enggak ya? Coba terang. Kelihatan nggak gambarnya? Kalau aku enggak ya? Kelihatannya. Oke. Ada satu tokoh di kisah Alkitab. Banyak sih sebenarnya. Yang dilatih dulu sebelum dia berperang. Peperangannya Daud dan Goliat. Di 1 Samuel 17. Begitu kan. Nah, kalau misalnya ini di saat mungkin Daud kalau dia hanya memakai kekuatan sendiri atau tidak, dia tidak akan bisa menang. Karena apa? Daud hanya sebagai penggembala domba. Penggembala domba loh, yang nggak bisa apa-apa, yang hanya sekedar, lu coba loh, Goliat aja yang besar, yang terlatih. Dia tiap hari apa? Latihan. Dia tiap hari makan asupan yang tinggi. Dia tiap hari bergulat. Sedangkan Daud bergulat sama apa? Nggak ada, nothing. Ibaratnya seperti itu loh, kalau hanya sebatas penggembala domba. Lalu apa? Bukan seorang tentara. Badannya lebih kecil, bahkan tidak diperhitungkan dalam pertama keluarganya, tidak diperhitungkan dalam keluarganya, tidak diperhitungkan oleh kerajaan, tidak diperhitungkan oleh orang lain. Dia tidak ada yang memperhitungkannya. Bahkan waktu Samuel pun memanggil dan mentabiskan dia sebagai raja, apa kata orang, dia tidak diingat oleh keluarganya. Dia benar-benar tidak diperhitungkan, bahkan tidak pernah dipikirkan. Tapi apa perbedaan sama Goliat? Goliat adalah tentara orang Filistin yang badannya perkasa, dipuja orang-orang Filistin, dan yang sangat ditakuti. Teman-teman bisa baca 1 Samuel 17. Di situ semua ada kok. Gitu kan ya? Perbedaan yang sangat jauh antara Daud dan Goliat. Tapi sadar nggak apa yang sudah Allah latih, apa yang sudah Allah bentuk dulu dari Daud dan Goliat? Yaitu apa? Sebelum Daud
sebelum Daud menghadapi Goliat, Allah mengizinkan Daud untuk menghadapi beruang dan singa Yehuda. Baik banget Allah kan. Artinya gini, beruang dan singa Yehuda itulah perkara-perkara kecil, teman-teman. Dalam hidup kita, Allah mengizinkan perkara-perkara kecil ada terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menghadapi Goliat yang besar. Untuk menghadapi apa? Sang masalah yang besar. Makanya benar firman Tuhan bilang, ketika kita dipercayakan hal kecil, dan kita berhasil di situ, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Kita menang hal-hal kecil dulu. Lebih besar mana? Singa Yehuda atau Goliat? Goliat. Tapi lihat, dengan badannya kecil Daud, singa Yehuda itu besar banget loh, teman-teman. Dibanding manusia. Singa biasa aja sekarang, itu bagaimana? Kalau kita hadapi aja, kita mungkin bisa mati. Beruang apalagi? Dengan cangkramannya, giginya, gitu kan ya. Kalau kita itu mendatangi aja, mungkin kita kena cakarnya aja, udah mati. Tapi bagaimana Allah mengizinkan? Yang artinya apa? Allah mengizinkan Allah melatih Daud sebelum mengalahkan Goliat. Dilatih dulu. Keadaanmu sekarang, pencobaanmu sekarang, ujianmu sekarang itu bukanlah hal-hal yang besar, bukanlah Goliat itu, bukan. Bukanlah Goliat, bukan. Itu masih apa? Beruang. Itu masih singa. Artinya apa? Beruang dan singa itu perkara kecil tadi kita bilang. Ya. Banyak orang yang di posisi pacarnya, oh haleluya, sakitnya udah nggak karuan. Oh Tuhan, sakitnya minta ampun Tuhan Yesus, kadang kan begitu ya. Dibilang itu pencobaan, enggak. Tuhan bilang enggak. Ketika Tuhan menarik sesuatu dalam hidupmu, itu sedang melatihmu untuk apa? Untuk kamu mengalahkan Goliat. Kamu belajar dari situ untuk apa? Mengalahkan Goliat, hal-hal yang besar. Siapa yang menang antara Daud dan Goliat? Daud. Karena apa? Dia sudah terlatih dan diizinkan Tuhan untuk dia berlatih di beruang dan singa. Dan satu lagi, aku lupa mencatat. Sebelum juga seorang Daud mengalahkan Goliat, selain dia bertarung melawan beruang dan singa, dia juga apa? Meninggikan nama Tuhan. Gitu kan ya. Makanya orang yang mau menang, lihat nih. Yang pertama, seorang yang terlatih dan mau dilatih. Kalau engkau mau dikatakan seorang pemenang, kalau engkau mempunyai hidup yang seorang pemenang, ataupun lebih dari pemenang, engkau harus terlatih dan mau dilatih di dalam Tuhan. Kalau enggak, silahkan. Itu keputusanmu, itu hakmu dan kehendakmu. Allah cuma mau engkau itu dilatih dan terlatih. Kita belajar tadi, seorang terlatih, seorang Daud. Tapi Daud juga mau melatih dirinya untuk apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Orang yang mau dilatih, dia tahu bahwa apa? Allah di pihaknya. Jadi dia mau melatih dirinya juga di dalam Tuhan. Kan gitu ya. Nah, coba renungkan. Selama ini ketika engkau diuji sama Tuhan, engkau tahu firman, engkau diisi oleh firman, engkau dibentuk oleh firman, dibentuk oleh Tuhan. Hidupmu mau nggak dilatih sama Tuhan? Hidupmu sudah nggak mendapatkan apa? Menerima untuk pelatihan itu? Atau engkau lari dari pelatihan itu? Engkau dimasukkan nih dalam satu bulatan, habis itu lari gitu, kan kasihan. Karena kau nggak mau dilatih, gitu ya. Ini orang-orang Kristen sekarang nggak mau dilatih, karena apa? Karena latihan itu sakit, teman-teman, sakit. Tapi endingnya, ingat, endingnya akan selalu pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Yang kedua, yang bisa kita pelajari malam hari ini, siapa-siapa ya? Mengikuti strategi dari pemimpinnya. Ingat, hidup kita ini tadi adalah peperangan. Lo berperang, artinya apa? Ada suatu musuh, dan yang apa? Dan ada yang mau engkau menangkan dari suatu peperangan.
ketika kita berperang, nggak akan mungkin kita itu tanpa strategi. Nggak akan mungkin kita itu tanpa cara. Tuhan tahu, gitu kan? Makanya kita itu mengikuti strategi dari pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Pemimpin dalam hidup orang percaya ialah Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20, silakan baca masing-masing. Gitu ya. Pemimpin dalam hidup kita ialah Tuhan Yesus. Tapi bagaimana Tuhan Yesus? Lihat nih teman-teman. Tuhan Yesus itu kan bawakan dia mengatakan dirinya Alfa dan Omega, awal dan akhir. Lihat teman. Aku ambil satu ayat. Sebelum Yeremia 1:5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Kalau engkau dikatakan, kalau kita hidup kita ini dikatakan apa teman-teman? Milik Yesus. Izinkan Tuhan itu memimpin dalam hidupmu. Karena apa? Dia yang tahu katanya. Sebelum aku membentuk loh. Dalam mana? Rahim ibumu. Dan engkau lahir. Sebelum dibentuk ibaratnya, kalau aku asumsikan nih teman-teman. Sebelum ada pun pernikahan antara orang tuamu, Tuhan udah tahu bagaimana kehidupanmu. Engkau sudah tahu tujuan hidupmu. Engkau sudah tahu bagaimana, nanti pembentukannya ini seperti ini ya. Bentuk telinganya seperti ini. Rambutnya seperti ini. Gitu kan. Dikikis. Gitu kan ya. Allah sudah tahu. Bahkan apa? Waktu Yeremia pun, aku sudah memilih engkau dan mengangkat engkau. Artinya apa? Allah lebih tahu tentang dirimu. Ketika kita mengizinkan Allah ketika Tuhan mengizinkan kita, oke? Mungkin aku akan menjawab itu nanti di pertanyaan, nanti di apa aja ya, di sesi pertanyaan. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk apa? Ketika kita mengizinkan Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk apa? Memimpin hidup kita, dia udah tahu tujuan hidupmu. Ya, dia udah tahu tujuan hidupmu, teman-teman. Mau kamu jadi apa, dia tahu. Mengangkatmu jadi apa, dia tahu. Yeremia aja sudah ditentukan. Hei engkau Yeremia, misalnya gini. Hei engkau Miranti, engkau ditetapkan jadi hamba Tuhan. Ya Allah udah tahu. Gitu. Gitu kan ya. Allah udah tahu teman-teman. Karena apa? Yohanes 8 ayat 58. Sungguh aku berkata kepadamu, hai, siapa ini? Yang tadi katakan Adrian. Hai, Yusi. Hai, siapa lagi nih? Naftali, Esther, Angel. Aku ada, sudah ada, sebelum semuanya ada. Bahkan sebelum Abraham. Sebelum semuanya ada. Artinya apa? Tuhan sudah tahu. Strategi apa? Kamu kemana? Tuhan sudah tahu. Jadi kita capek, ngapain kita capek mikir? Tuhan tahu visi hidupmu. Ngapain kita capek mikir mau panggilan kita kemana? Ngapain kita capek mikir tujuan hidup kita kemana? Cita-cita apa? Gak usah capek. Enggak usah capek. Karena apa? Tuhan udah tahu. Yeremia aja sudah ditetapkan jadi nabi. Kamu juga udah ada penetapannya. Visi hidupmu udah ada. Panggilan hidupmu udah ada. Tujuan hidupmu udah ada. Bahkan janji-janji yang diberikan sama kamu, Tuhan juga udah tahu kamu itu harus diberikan apa. Tapi satu, kita juga harus sepakat dengan Tuhan. Kalau kita juga udah di dalam Tuhan. Kuncinya udah di dalam Tuhan dulu. Kita tidak akan tahu bagaimana visi kita kalau kita tidak di dalam Tuhan. Gitu kan ya? Kalau kita mau di dalam Tuhan, terima Tuhan, percaya Tuhan, Roma 10 ayat 9 dan 10. Gitu kan ya? Jadi nggak usah capek mikir. Yang Tuhan mau sebenarnya bagi anak-anaknya, udah, engkau anakku, di dalam sama aku. Lihat kalau ada tadi, kalau di gambarnya apa? Kita digendong loh. Kita ini domba, dituntun. Domba itu dengan jalannya sendiri atau dituntun teman-teman? Kan begitu. Kalau engkau mau jadi seorang penang, gitu kan? Yang kedua tadi, kita belajar tadi apa? Mengikuti strategi dari pemimpinnya, gitu kan? Yang Tuhan mau, kalau kita mau hidup berkemenangan terus, kita harus hidup di dalam Tuhan. Yang bagaimana? Ketika kita juga hidup di dalam Tuhan, selalu hidup kita pasti dalam hidup berkemenangan. Kita hidup dalam visi Tuhan,
tujuan Tuhan, panggilan Tuhan, dan janji Tuhan, so pasti hidup kita selalu hidup dalam kita berkemenangan. Gitu. Nah, makanya ingat ketika kita mau dibentuk, ingat strategi tadi, ingat kembali ke poin kedua, mengikuti strategi dari pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Tuhan Yesus. So pasti dia udah tahu kan strateginya tadi. Nah, yang Tuhan mau untuk kita dalam strateginya apa? Di sini. Yakobus 1 ayat 12 tadi, kembali. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Coba, satu orang, di mana letak strategi yang mau Tuhan perkenankan kepada manusia. Ya, satu orang, di mana letak strateginya yang Tuhan mau izinkan di sini. Ayo, semua. Teman-teman, di mana letak strategi yang Tuhan mau di sini? Setiap orang, semua orang. Ayo, di mana strategi yang Tuhan mau? Coba baca. Ayo, di mana? Di iman? Dari ayat ini. Di mana strateginya? Ayo, 2 menit coba. Di mana strategi yang Allah mau perkenankan oleh manusia? Untuk kita itu mengerti strateginya juga. Tuhan memberikan strategi. Kita harus juga mengerti strateginya. Tapi di mana titiknya? Di titik apa? Yang lain. Bukan itu jawabannya. Ayo, apa strateginya? Kalau mahkota kehidupan itu endingnya nanti. Tapi strateginya apa? Enggak juga. Ayo apa? Yes, mengasihi Allah. Tepat sekali. Strategi yang mau Tuhan berikan ialah mengasihi Allah. Gak ada lagi yang lain selain mengasihi Allah. Cukup mengasihi Allah, guys. Simple kan? Tapi kesimpulan ini terkadang kita itu nih, mengasihi Allah itu takut akan Allah. Mazmur 112 ayat 1. Mengandalkan Allah dan taat kepada Allah. Lo coba nih. Lo kita katakan nih, kita katakan. Lo aku mau mengasihi Allah. Tapi aku mau taat. Tapi besoknya udahlah Tuhan berbuat dosa lagi lah. Udahlah Tuhan dengan kekuatanku sendiri lagi lah. Udahlah Tuhan aku mau berbuat mencuri lagi lah. Udahlah Tuhan. Banyak kali pertimbangan kita jadinya. Baru hari ini kita bilang mengasihi, besoknya jatuh dalam dosa lagi. Baru hari ini kita bilang mau taat, mau mengandalkan Allah, besoknya pakai pikiran kita sendiri lagi. Gitu kan ya? Strategi yang cuma mau Tuhan izinkan sama kita, Tuhan mau berikan sama kita, ya cukup kita itu mengasihi Allah. Kalau kita mau peka dengan strategi itu, kita cukup mengasihi Allah. Selain itu nggak ada lagi, teman-teman. Nothing. Makanya apa? Mazmur 112 ayat 1. Diberkatilah orang takut akan Tuhan. Takut akan Allah. Gitu kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Allah dan taat kepada Allah. Nggak ada lagi yang lain. Makanya yang dijadikan kepada. Makanya kan kepada, teman-teman. Siapa yang mengasihi dia, mengasihi Allah. Kalau mau bertahan, engkau harus mengasihi. Engkau harus punya kasih juga di dalam Allah. Kalau engkau mau apa lagi? Menerima mahkota kehidupan, engkau harus di dalam kasih itu. Kalau engkau nggak mungkin berbahagia, kita nggak akan mungkin bisa bertahan, kita nggak akan bisa mungkin menerima mahkota kehidupan. Gitu kan ya? Makanya strategi yang Allah mau, ingat kalau kita lihat backgroundnya catur, gitu kan? Catur itu kan seperti kita ini alat-alatnya lah, pasukan-pasukannya. Pasti ada satu kendali, gitu kan? Nah, tapi dalam pengendalian itu, strategi yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita ialah apa? Mengasihi dia. Mengasihi dia itu dia mengandalkan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Gini deh, lo bilang kasih sama Tuhan tapi lo nggak taat. Hari ini gitu kan? Tuhan suruh kamu ke tangan kanan, tapi kamu bergerak ke tangan kiri.
Apakah kamu tuh mengikuti kehendak Allah? Enggak. Berarti dengan kata lain, ketika kamu mengikuti ke kiri, pada Tuhan suruh ke kanan, artinya kamu tidak mengasihi Allah. Ketika kita juga, gitu kan, Tuhan bilang, janganlah engkau, apalagi kembali ke dosa lamamu. Apakah kita mengasihi Allah? Kita tidak mengasihi Allah. Orang firman Tuhan bilang, orang yang mengasihi Allah, orang mengandalkan Allah, orang yang taat kepada Allah, takut akan Allah. Pertanyaannya teman-teman, sampai sejauh ini, kita sudah hidupkah dalam strateginya Tuhan? Kita sudah hidupkah dalam jalurnya Tuhan? Kita sudah hidupkah dalam apa? Ketaatan kepada Tuhan? Kita sudah hidupkah mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita pada koridornya Tuhan? Tuhan suruh ke sini, kita malah ke sini. Ya, so pasti kita harus ke sini juga. Gitu kan ya? Itu baru kita tahu untuk bertindak apa dalam hidup kita. Dan malam hari ini, kalau kamu malam ini bagaimana? Malam ini masih keluar dalam kehendaknya Allah, masih keluar dalam strateginya Allah, masih di luar dari apa? Prosesnya Allah, pembentukannya Allah. Come on, Allah bilang apa? Kembali. Kasihilah Allah itu kembali. Hiduplah dalam dia kembali, taatlah dia kembali, andalkan dia kembali, berbalik. Ini anggap seperti ini. Oke? Tuhan bilang ke sini, tapi kamu ke kiri. Ketika kamu berjalan ke sini, apakah kamu bisa langsung balik ke sini? Enggak. Artinya kamu balik lagi ke tempat awal, ke titik awal. Tuhan terkadang menarik kamu ke awal untuk apa? Kamu itu mengikuti ke apa kata Tuhan. Makanya oleh karena itu, izinkan Tuhan untuk pegang strategi, pegang kendali dalam hidup kita. Jangan tugas kita cuma satu, jangan ambil kendali, jangan ambil alih kendali dalam hidup itu. Dalam strategi itu udah. Kalau kamu malam hari ini masih mengandalkan kekuatan sendiri, stop untuk apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Stop untuk mengambil alih. Stop untuk mengambil segala, hari ini aku melakukan ini. Oh, besok aku melakukan ini. Oh, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Oh, hari ini, lusa. Gitu kan. Terkadang kan hidup kita kan kayak gitu, teman-teman. Gitu kan ya. Hidup kita terkadang, oh, aku punya rencana. Oh, nanti umur aku segini, nanti aku gini, nikah. Tapi nggak ditanya Tuhan dulu. Padahal Tuhan bilang tadi, mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu, segala sesuatu atas seizinnya Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan. Bertanya dulu, sopas. Gitu kan ya. Makanya ayo teman-teman. Kalau engkau malam hari ini apa? Masih membiarkan hidupmu di luar strategi Tuhan. Balik dulu ke strategi awalnya Tuhan. Ketika engkau hidupmu hampa, balik dulu. Balik. Serahkan sama Tuhan, jangan ambil kendali lagi. Stop ambil kendali. Itu kan ya. Karena Tuhan hanya dia mau pegang kendali. Dia mau mengontrol. Memang Tuhan itu nggak kontrol, tapi dia mau mengontrol. Makanya, seorang pemenang, gitu, seorang yang mau dilatih dan terlatih. Yang kedua, engkau mau hidup jadi seorang pemenang, hidupmu mengikuti strategi dari pemimpinnya. Artinya, kita hidup sesuai dengan apa? Sesuai dengan strateginya Tuhan Yesus. Yang ketiga, ini yang bukan cukup berat. Ya, emang berat, ini makan keras. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Engkau dilatih, yang pertama, setelah engkau dilatih, pasti ketika mau berperang, dikasih strategi. Kan nggak mungkin kau dilatih, terus dikasih strategi, engkau mau berperang tapi nggak pakai apa? Perlengkapan. Mungkin beberapa orang sudah tahu apa yang akan aku sharingkan. Perlengkapan senjata Allah di sini apa? Ini makanan keras ya, kalau teman-teman juga mengerti, puji Tuhan. Yes. Ini dia makanan keras. Efesus 6 ayat 13. Untuk kita berperang, pasti Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapannya. Efesus 6 ayat 13 dari BMK. Sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan Allah. Kalau di TB dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Pergunakan, aktifkan. Yang mau aku bilang di sini, nggak bisa hanya sekedar satu bagian. Kita akan belajar satu. Perlengkapan Allah apa aja? Efesus 6 ayat 14 sampai 18.
berikat pinggangkan kebenaran, itu firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, berbaju jirahan keadilan. Lalu ketiga apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopang keselamatan. Yang keenam, pedang roh. Yang ketujuh, berdoa dalam roh. Kita nggak akan bisa berperang kalau satunya hilang. Nggak akan bisa. Kata firman Tuhan di dalam apa? Efesus tadi, seluruh perlengkapan Allah. Jadi kalau ada yang hilang satu, nggak akan punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita nggak pakai perisai iman, kita nggak mungkin bisa berperang. Kalau kita nggak punya pedang roh, kita nggak akan mungkin bisa berperang juga. Ketika kita juga nggak berdoa dalam roh, kita nggak bisa berperang, teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa berperang. Makanya firman Tuhan, seluruh perlengkapan Allah. Tapi tahu nggak, 3 inti dari seluruhnya apa, teman-teman? Gitu kan? Nah, 3 hal yang kupelajari dari Efesus 6-14, cuma 3 ternyata intinya. Yaitu apa? Ini. 3 hal besar. Yaitu apa? Yang pertama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus. Dan yang ketiga apa? Firman Tuhan itu sendiri. Dari 6, itu cuma 3. Itu Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan firman Tuhan. Makanya kalau salah satu dari sini juga nggak ada, nggak akan bisa kita berperang. Kalau udah pakai semuanya, tapi pedangmu nggak ada, gimana kau berperang? Kalau engkau pakai ketopang, lalu pakai pedang, tapi perisaimu nggak ada, nggak bisa. Karena firman Tuhan bilang, seluruh perlengkapan senjata Allah. Gitu kan ya? Makanya ketika kita berperang, so pasti apa? Kita itu pasti akan berdoa, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita apa? Kita mengandalkan Tuhan Yesus. Gitu kan ya? Makanya dalam hidup ini, kita nggak akan bisa lepas dari ketiga hal ini, ataupun ke-6 hal tersebut. Nggak akan bisa lepas. Engkau mengalami pencobaan, kalau diuji, pasti engkau cari apa? Engkau akan berdoa, engkau akan dengar firman Tuhan, engkau akan apa lagi? Merenungkan firman Tuhan. So pasti ke situ-situ terus. Kenapa? Di situ Allah memperlengkapi, gitu kan? Untuk apa? Untuk kita bisa mengalahkan dan meraih kemenangan. Terakhir, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. The winner. Engkau katakan dirimu seorang pemenang. Tapi apa yang mau diraih untuk memenangi itu? The winner. Yang pertama tadi, seorang dilatih dan mau terlatih. Yang kedua, mengikuti strategi dari pemimpinnya. Yang ketiga, kenakan perlengkapan senjata. Makanya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Orang yang dalam pencobaan itu sudah tahan uji. Ya tahan uji karena apa? Kita bisa tahan uji karena kita sudah mengalami dan sudah memiliki dalam hidup kita 3 hal tadi yang terlatih. Strategi yang benar dan perlengkapan senjata Allah. Maka apa? Kita akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Namamu tercatat dalam buku kehidupan. Malam hari ini. Gitu kan, bagi mereka yang mengasihi. Bagi mereka yang mengasihi di Allah. Malam hari ini teman-teman, aku tanyakan sama teman-teman. Sudahkah yakin namamu tercatat di dalam buku kehidupan itu? Sudahkah engkau sudah menjadi seorang pemenang? Sudahkah engkau menang dalam segala perkara? Sudahkah engkau memiliki apa lagi? Jiwa, hati, kepemenangan itu? Atau engkau hari ini berada di luar kendali Tuhan? Atau hari ini engkau merasa hampa, engkau merasa apa lagi? Di luar kehendak Tuhan, di luar apa maunya Tuhan? Apakah engkau hari ini berada di posisi itu? Bagaimana engkau menang kalau engkau berada di luar kehendaknya Tuhan, berada di luar strategi Tuhan? Bagaimana juga engkau mau berperang dalam hidupmu, mau mengalahkan Goliat, sedangkan engkau tidak mengenakan perlengkapan Allah? Adakah malam hari ini engkau belum yakin namamu tercatat dalam buku kehidupan?
Atau engkau malam hari ini hidupmu berada di luar strateginya Allah, berada di luar kehendaknya Allah. Engkau jauh dari Tuhan, atau engkau diasikkan dengan label kekristenan, dengan buah hidupmu, dengan apa yang kau hasilkan, dengan apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Hari ini, sudahkah namamu yakin tercatat di dalam buku kehidupan? Sudahkah kamu mengikuti strateginya Tuhan, atau engkau belum tercatat dalam buku kehidupan itu? Di mana? Yang malam hari ini bergabung. Aku nggak tahu, aku juga. Itu kan, hanya kamu yang tahu hubunganmu sama Tuhan. Tapi jangan malu. Kalau engkau mau jadi seorang pemenang, jangan malu. Aku minta waktu ya teman-temannya, dari adminnya, tadi dari sini juga. Adakah hari ini yang mau untuk apa? Kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali kepada apa maunya Tuhan. Siapapun kamu malam hari ini, jangan malu untuk raise hand. Malam hari ini ialah malam yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kamu. Bukan suatu kebetulan kamu berada di malam hari ini untuk belajar untuk menjadi hidupmu menjadi seorang pemenang. Adakah malam hari ini yang belum ataupun lari dari panggilan Tuhan, lari dari tujuan Tuhan, lari dari ketetapan Tuhan, jauh dari Tuhan, ataupun namamu belum yakin tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan? Yuk, gak apa-apa resen yang belum malam hari ini. Jangan takut. Yang kau lari malam hari ini. Ada lagi teman-teman, kita berdoa bersama-sama kok. Yuk, bukan suatu kebetulan. Ada lagi teman-teman, aku tunggu 3 menit lagi. Izin ya, mungkin agak lama kitanya. Yes. Ketika engkau dengar firman, mari responi, bawa hatimu, renungkan. Thank you Bapa, thank you Tuhan Yesus. Yuk, mari, jangan malu, jangan malu. Engkau yang tahu sama Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang merasa dirimu sulit untuk berkembang di dalam iman akan Tuhan juga nggak masalah. Tuhan bilang kau hari ini menjadikanmu, Tuhan mau menjadikanmu sebagai seorang pemenang malam hari ini. Thank you Bapak, thank you. Haleluya Yesus. Ya, kita kasih pujian bagi Tuhan sebelum kita masuk dalam doa. Yang mau resen tetap resen. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you Lord, thank you. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Dia sanggup, Yesus, hanya Yesus yang sanggup memenangkan malam hari ini, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, ya Tuhan, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia memulihkan. Tuhan bilang hari ini, menang itu sama juga merdeka, teman-teman. Engkau yang masih dibelenggu oleh sakit hati, amarah, benci, emosional sama orang lain, Tuhan mau melepaskanmu, memenangkanmu pada malam hari ini, teman-teman. Jangan tutup hatimu, biarkan dia masuk untuk apa? Memberikan strategi itu, memberikan kemenangan bagimu pada malam hari ini, teman-teman. Come on. Hanya Yesus yang sanggup. Kita mau pujian sekali lagi, katakan dia sanggup. Sembari sebelum ini, Tuhan juga bilang, engkau yang malam hari ini mencoba lari dari Tuhan, mencoba untuk tidak sesuai dengan panggilan Tuhan, yuk kembali, come on, come back. Come back. Ayo. Bukan karenamu untuk kembali, bukan, tapi Yesus yang mau memenangkanmu untuk malam hari ini. Yes. Yes, sembari menunggu teman-teman yang lain, akan satu pujian bagi Tuhan. Dia sanggup. Dia sanggup. Yes Tuhan. Yesus sanggup.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus Tuhan, Yesus sanggup memulihkan. Kamu yang sakit hati sama orang saat ini malam hari, nggak apa-apa, esok ya raise hand. Menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Yes Tuhan, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Malam hari ini kamu yang angkat tangan, kamu yang rese, Tuhan bilang, kembali anakku, aku sayang sama. Aku sudah tahu tujuan hidupmu, panggilan hidupmu kemana, kamu jadi apa, upahmu. Aku lebih tahu daripada engkau. Apa yang kau takutkan, apa yang kau khawatirkan. Engkau lebih dari pemenang karena Tuhan sudah memenangkanmu. Tapi engkau mau nggak tetap di dalam kemenangan itu? Atau engkau belum meraih kemenangan pada malam hari ini? Kau yang sudah menang, kau yang mau dimenangkan malam hari ini, jangan malu. Engkau yang tahu sama Tuhan. Malam hari ini, ayo, letakkan tanganmu di hatimu. Letakkan tanganmu di hatimu. Ikuti aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu sudah aku dengarkan. Engkau memilihku. Engkau sudah menentukan tujuan hidupku. Engkau tahu apapun yang terjadi dalam hidupku. Baik dari aku kecil, bahkan nanti sampai aku kembali kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku ketika aku berada di luar kehendak-Mu. Ketika aku berada di luar strategi-Mu Tuhan. Ampuni aku ketika aku yang pegang kendali. Ampuni aku. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, aku berdoa. Aku datang kepadamu. Aku minta ampun kepadamu. Aku mau kembali kepada strategimu. Kembali kepada rencanamu. Kembali kepada kehendak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan. Aku buka hatiku untuk-Mu. Masuklah dalam hatiku Tuhan Yesus. Pimpin aku Tuhan dalam rencana-Mu. Aku tidak mau lagi pegang kendali dalam hidupku. Aku tidak mau lagi kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Didik dan latih aku Tuhan Yesus. Untuk bisa mewujudkan kehendak-Mu. Menjadikan rencana-Mu dalam apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidupku, seluruhnya Kau serahkan kepadamu. Hatiku kuberikan untuk-Mu. Seluruh yang ada padaku. Tak ada pun yang tersisa Tuhan. Ku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ubahkan aku jadi hati yang baru. Engkau pulihkan aku jadi anak mula yang sesuai dengan apa mau-Mu, apa rencana-Mu, dan apa kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oke.
Puji Tuhan. Oke. Semangat ya untuk Januari, untuk Shirley, untuk Tirta, Iwan, Putri, dua Putri, Primarti, Adrian, Clara, dan teman-teman yang lain. So Tuhan Yesus hari ini mau memenangkanmu di Wondercult ketika engkau mau menjadi seorang pemenang. Tuhan yang memenangkanmu, Tuhan memulihkanmu lebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Waktu kita cuman, ya nggak apa-apa lah. Yuk, dipersilakan kembali ke moderator. Oke, shalom teman-teman. Puji Tuhan ya, kita udah dengerin kebenaran firman Tuhan yang udah disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bang Samuel Surbakti. Nah, aku penasaran nih, gimana teman-teman? Masih semangat nggak? Masih on fire? Coba dong tunjukin reaction hatinya, coba dong. Yeay, puji Tuhan. Ternyata teman-teman masih semangat, masih on fire banget, keren banget nih. Oh iya, aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang pada malam hari ini baru bergabung? Coba dong tunjukin reaction jempol ya. Gimana nih? Wah, ada nggak nih kira-kira yang baru bergabung? Coba pakai reaction jempol ya. Wah, puji Tuhan ternyata ada ya teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Kami senang menyambut teman-teman pada malam hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bang Samuel karena sudah membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang balas berkat kepada Bang Samuel, kiranya Tuhan yang terus pakai Bang Samuel jadi alatnya Tuhan supaya makin memberkati banyak orang. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku akan bacakan beberapa poin yang tadi kita udah dengar nih, kebenaran firman Tuhan kan. Kira-kira aku mau sampaikan. Jadi, ketika kita mau jadi seorang pemenang, kita harus mau jadi seorang yang terlatih dan mau dilatih di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kita mengikuti strategi dari pemimpin kita, yaitu pemimpin kita Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan tuh udah tahu visi misi kita, tujuan kita, kemana kita akan pergi, dan semuanya Tuhan udah tahu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengikuti kemauannya Tuhan. Dan strategi yang Tuhan udah siapkan adalah Tuhan mau kita mengasihi Allah, Tuhan mau kita mengasihi dan mengandalkan taat serta takut akan Tuhan. Nah, lalu yang terakhir, kita kenakanlah perlengkapan dari Tuhan. Tadi kita udah dengar ya penjelasan dari Bang Samuel, dan senjata Allah itu adalah Tuhan Yesus, terus Roh Kudus, dan firman Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ada 3 cara untuk bertanya. Yang pertama, teman-teman bisa berinteraksi secara langsung dengan pembicara kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa raise hand. Dan yang kedua, teman-teman bisa chat ke everyone. Dan yang terakhir, teman-teman bisa chat secara pribadi ke aku. Nah, namaku itu moderator Strip Wibi. Yuk teman-teman yang mau bertanya silahkan. Wah, puji Tuhan nih, Bang Sam udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, apakah Bang Sam sudah siap menjawab pertanyaan? Siap dong. Oke, puji Tuhan. Aku akan bacain pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaannya adalah, saya mau bertanya, apakah seorang yang jatuh bangun dalam dosa bisa menjadi seorang yang the winner, dan bagaimana kita bisa kembali pada rencana Tuhan? Oke, thank you pertanyaannya. Jatuh bangun dalam dosa ya? Seorang yang jatuh bangun dalam dosa, apakah bisa menjadi the winner? So pasti bisa. Gini, orang yang jatuh bangun dalam dosa, sekalipun dia jatuh bangun, tapi gini teman-teman, kalau dia di dalam Tuhan, dia tidak akan mungkin jatuh bangun dalam dosa. Tapi apa? Dosa ketika dia jatuh, mungkin ada beberapa orang ya dalam Bible study, di sini kita udah pernah belajar Bible study, orang yang terjatuh di dalam dosa, oke? Nah, dia akan sekali jatuh, dan besoknya dia tidak akan lagi berbuat dosa. Makanya Yesus sendiri bilang, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan lakukan dosa yang sama. Bisa menang, bisa. Asal apa? Dia kembali bertobat,
1 Yohanes 1 ayat 9, memang Tuhan ampuni, yes Tuhan ampuni. Tapi jangan terus-terusan di situ. Lo masa mau terus-terusan di situ? Bagaimana engkau jadi pemenang kalau engkau di tahap itu terus, di tahap itu terus? Contoh simpel ya, dosa biasanya anak muda, pergaulan bebas, merokok misalnya. Lo bilang hari ini Tuhan aku nggak mau merokok, besoknya lagi merokok. Dia di situ terus. Yang artinya apa? Yang artinya lo nggak bisa keluar dari situ. Apakah itu pemenang? Enggak jadinya. Tapi ketika memang engkau mau untuk apa? Keluar, dan keluarnya bersama dengan siapa? Ini satu hal yang banyak orang nggak ngerti. Mau keluar dari dosa itu mengandalkan Tuhan. Nggak akan bisa kok andalkan keluar dari dosa atau pemenang atas dosa kalau engkau andalkan kekuatan dirimu sendiri. Nggak akan bisa. Andalkan Tuhan untuk apa? Keluar dari dosa. Makanya waktu kita nggak apa-apa lah, balik lagi ke Bible study. Waktu kita belajar Bible study, gitu kan? Nah, makanya Tuhan tahu gitu loh, manusia itu daging, ya, manusia daging, nggak ada yang sempurna, nggak ada. Tapi kita kan ditempah menjadi sempurna di dalam Dia. Memang nggak ada yang sempurna. Tapi di penempahan itu, Allah mau kita itu apa? Kita itu mengandalkan Tuhan juga, jatuh, bangun, stop, bertumbuh di dalamnya. Gitu kan? Lo mau di sini terus, lo mau di sini terus, jatuh di sini terus. Ini lo naik, jatuh sini terus, jatuh. Capek lo jadi di situ terus. Nggak bosan, kan bosan. Bisa menang, tapi caranya apa? Keluar dulu dari situ dengan mengandalkan Tuhan yang pertama. Yang kedua, lalu apa tadi? Berbalik sama Tuhan. Berbalik sama Tuhan ya ibaratnya kayak tadi. Kembali dalam strateginya Tuhan dengan apa? Pulih sama Tuhan. Datang sama Tuhan, pulih. Itu. Jadi mengandalkan Tuhan dan pulih di hadapan Tuhan. Jadi cuma 2 jawabannya teman-temannya. Untuk kita apa? Bisa menang atas dosa dan kembali datang sama Tuhan, pulih sama Tuhan. Itu aja yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak buat Bang Sam atas jawabannya. Jadi kita udah tahu ya teman-teman, kita bisa tapi dengan cara kita mengandalkan Tuhan dan kita berbalik dan kita nggak terus-terusan ada di dosa tersebut gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita berbalik dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, selanjutnya tadi ada yang bertanya. Oke, aku bacakan ya pertanyaannya. Tadi sempat yang di pertengahan, yang pertanyaan kalau hamil di luar nikah, apakah juga dibentuk Tuhan juga, Kak? Oke, thank you. Pertanyaannya itu dari Randy ya, kalau nggak salah ya. Randy kan ya? Randy ya? Iya. Thank you pertanyaannya. Aku ini perumpamaan dulu deh, biar mudah. Ada orang nikah 10 tahun nggak punya anak, ada kan? Ada kan? Tapi ada orang pacaran asal jeblos melahirkan, ada kan? Ada kan? Artinya apa? So memang ketika memang Tuhan izinkan segala sesuatu udah ada rencana di dalamnya. Jeblos segitu aja ada rencana. Melahirkan 10 tahun ada rencana. Ada yang sampai Tuhan, Hana berapa tahun dia? Hana minta anak berapa tahun? Sampai dia tua. Sarah berapa tahun? Kalian tahu nggak? Salomo itu di luar nikah. Tahu nggak Salomo itu di luar nikah? Tahu kan? Nggak tahu. Mental aja jawabnya iya. Mantap ya. Salomo itu di luar nikah, tahu? Iya gitu kan? Iya, dia tidur sama siapa? Siapa sih yang apa? Yang dosanya si Daud? Kan itu. Dia tidur akhirnya, guys. Artinya apa? Tuhan juga bisa pakai. Ya Uria ya, thank you. Nah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti ada maksudnya. Gitu kan ya? Nggak ada segala sesuatu tanpa izinnya Tuhan juga. Nah makanya, mungkin satu, ada nggak ya? Ada nggak Ribka di sini? Nggak ada ya? Ya nggak ada Ribka. Ya mungkin adalah satu anak RJM juga. Ya ada nggak ya? Tunggu bentar. Nah, jadi satu tim pelayananku sendiri.
mungkin kesaksian sedikit lah ya teman-temannya. Dia itu seorang anak yang di luar nikah pun, tapi apa? Dia dipakai Tuhan luar biasa. Keadaan gini, menolak itu bukan suatu keadaan, tapi menolak itu suatu keputusan. Engkau menolak dirimu seorang anak di luar nikah. Itu bukan keadaan, ataupun keadaan itu kan engkau itu tidak mengizinkan dirimu untuk dipakai sama Tuhan karena engkau di luar pernikahan. Itu keadaan, bukan keadaan, tapi keputusanmu. Gitu ya. Jadi, tapi jangan pula habis ini kalian itu punya pacar, kalian hamilin ya, nggak gitu juga ya. Nanti dibilang itu ajaran bangsa, nggak gitu juga, minta tolong. nggak gitu konsepnya. Tapi ya lebih mencegah, gitu kan. Nah, ya tapi itu tadi, manusia itu ada dosanya, gitu loh. Nah makanya manusia juga harus bisa mengontrol diri sendiri. Kalau nggak takut akan Tuhan, dia nggak akan bisa juga ya akhirnya dicuri si iblis. Konsekuensinya bukan sekarang, konsekuensinya nanti diizinkan, tapi nanti ujungnya itu loh teman-teman. Itu sih nggak masalah gitu, tapi mau nggak keputusan yang mau kamu berikan dalam hidupmu itu bagaimana. Itu aja sih dari yang bisa aku sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak Bang Sam buat jawabannya. Jadi kita tahu teman-teman bahwa apapun yang diizinkan itu terjadi pasti Tuhan punya maksud tertentu. Nah, aku mau ingetin buat teman-teman bahwa untuk pertanyaan yang diajukan mohon sesuai konteks ya, sesuai tema kita pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang bertanya bisa sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang nanya nih Bang Sam ke aku, kalau mengapa ada kata lebih dalam kata lebih dari pemenang? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang yang lainnya? Oke. Engkau dikatakan pemenang, lo menang berarti cuma sekali. Tapi kalau lebih dari pemenang, menang atas maut, menang atas dosa, menang atas apalagi banyak hal gitu. Ibaratnya pencobaan. Ingat tadi, ujian pencobaan dari satu tahap, proses. Gitu kan? Itu maksudnya. Perbedaannya itu kemenangan itu gitu kan. Kemenangan itu yang pertama bukan hanya sekali. Terus yang kedua, kemenangan itu kita juga gitu. Kalau pemenang itu hal biasa, hal yang sangat biasa. Tapi lebih dari pemenang itu yang luar biasa. Kalau orang dunia bisa menang untuk apa? Bisa menang untuk kekayaan, bisa menang untuk kejayaan, bisa menang untuk apa lagi? Harta. Tapi bisakah orang di luar Tuhan itu menerima keselamatan? Enggak. Di luar Yesus enggak, cuma Yesus. Makanya kita dikatakan lebih dari pemenang. Yang nggak bisa ditaklukkan oleh dunia ialah apa? Dosa. Cukup itu. Jadi ketika kita dikatakan lebih dari pemenang, gitu kan? Nah, ketika kita dikatakan lebih dari pemenang, artinya kita sudah menang juga atas dosa. Gitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Oke. Dengan kata lain, kita menang atas maut ya di dalam Tuhan, bersama dengan Yesus. Itu sih. Oke, terima kasih Bang Sam sudah menjawab. Dan jadi kita tahu bahwa ketika kita sudah menang, artinya kita menang dari maut, dari hal-hal yang memang tidak dari Tuhan gitu. Yang artinya Tuhan sudah membawa kita keluar dari hal tersebut gitu. Nah, aku mau ingetin lagi kepada teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini, itu bisa banget. Teman-teman bisa raise hand untuk bisa bertanya. Oke. Selanjutnya, aku mau bacain pertanyaan dari. Oke, ini nih pertanyaannya nih Bang. Kalau kita menduakan Tuhan, apakah bisa kita dikatakan sebagai the winner meski kita tetap percaya sama Tuhan? Menduakan Tuhan, sangat sama Tuhan, emang bisa. Lo hari ini, gitu kan? Lo hari ini katakan. Tunggu. Tadi ada satu ayat sih. Di mana sih tadi? Yohanes berapa? Tunggu aku lihat dulu ya. Di materi tadi. Sebentar. Di
Bagi bareng Yohanes 15. Tunggu bentar ya. Bentar teman-teman. Aku lihat dulu ya PPT-nya. Ya, tunggu sebentar. Tapi firman Tuhan di kitab Yohanes bilang gini, barang siapa mengasihi aku, so dia mengasihi Bapa. Dan dia tinggal di dalam aku. Mengasihi itu penuh, nggak bisa setengah-setengah. Jadi dengan kata lain, ketika kita tidak, namanya apa? Ketika kita tidak mengasihi, kita nggak dikatakan seorang pemenang. Ketika kita tidak mengandalkan, kita tidak dikatakan seorang pemenang. Kita tidak apa lagi? Kita tidak menaruh ketaatan kita tidak dikatakan seorang pemenang. Karena apa? Ketika kita mendua hati, artinya apa? Di situ ada campur tangan orang lain, pihak lain. Ada orang ketiga. Itu kan orang ketiga. Lo punya hubungan sama orang lain aja. Ini misalnya, aku mau sama Wibi punya hubungan. Terus tiba-tiba, nggak apa-apa ya Wibi ya, abang itu selingkuh sama yang lain. Sakit hati nggak? Sakit hati lah. Sakit hati dong. Kan gitu. Bisa nggak menang aku? Nggak bisa. Aku udah kalah di situ. Kalah dari apa? Kesetiaan. Gitu kan. Apa dikatakan seorang pemenang? Enggak. Itu sih. Thank you. Oke, makasih Bang Sam. Jadi kita tahu ya, dari konteksnya aja udah menduakan, artinya udah nggak setia gitu lah. Jadi itu nggak bisa gitu kan. Oke, nah aku mau satu lagi nih Bang. Kira-kira ya, kan tadi kita ada bagian yang sikap gitu kan, ketika kita harus dilatih. Nah, lalu sikap apa sih yang harus kita lakukan ketika Tuhan tuh sedang melatih kita? Oke, thank you pertanyaannya. Kalau sikap. Oke, berbicara tentang sikap, sebenarnya banyak tokoh, tapi aku sangat tertarik dengan Daud tadi. Sikap ketika kita mau dilatih. Belajar aja dari Daud. Dari Mazmur Daud, mungkin anak RJM sendiri udah baca kita di kitab Mazmur. Apa yang dilatih? Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya apa? So pasti menerima, hati kita mau menerima. Makanya poin pertama tadi kan, seorang yang mau dilatih, tunggu sebentar, aku buka lagi PPT-nya ya. Bentar. Gimana ini? Oke, bentar ya teman-teman. Proses. Seorang yang mau dilatih, dia juga harus mau menerima pelatihan itu. Itu kan ya. Nah, ketika kita masuk dalam pelatihan, artinya kita di dalam. Yang pertama penerimaan hati. Yang kedua apa? Ketika kita mau dilatih, ingat tadi berbahagia. Kayaknya cuma itu aja deh. Mau penerimaan hati dan berbahagia. Gitu. Kalau kita dua punya ini, so pasti gitu kan teman-temannya. Karena ini juga pengalamanku pribadi sama Tuhan. Mau penerimaan hati dan berbahagia. Satu lagi, tahu posisi kita itu siapa sama Tuhan. Kita itu sebagai hamba, sebagai tuan, sebagai anak didik, sebagai muridnya Tuhan yang mau dilatih dan diajar terus setiap hari. Gitu kan, penerimaan hati, berbahagia, dan punya hati seorang murid. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bang Sam buat jawabannya. Ternyata yang harus kita lakukan tadi, kita juga udah belajar dari tokoh Daud ya, gimana caranya kita harus tetap melakukan semua apapun yang dilakukan, apapun yang Tuhan sudah perintahkan, dan tadi juga disampaikan oleh Bang Sam. Dan karena keterbatasan waktu ya teman-teman, jadi aku mau minta maaf banget. Ini ternyata, tahu nggak sih Bang Sam, kayaknya teman-teman nih masih semangat banget, on fire banget, karena banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Tapi aku mau minta maaf, aku akan pilih satu pertanyaan sebagai pertanyaan penutup pada ibadah kita malam hari ini. Pertanyaannya adalah, the winner itu apa bisa dimanipulasi? Maksudnya adalah pura-pura sudah menang padahal belum. Tadi pas dari Kolose 2. Ada kok perbedaannya. Kolose 2 ayatnya yang ke berapa tadi ya? Kolose 2 ayatnya yang ke
Ya, Kolose 2 ayat ke-18 sampai 19, teman-teman bisa baca di situ. Perbedaan antara yang benar-benar the winner sama orang yang hanya sekedar seperti the winner ialah apa? Hasil akhirnya, buahnya. Cukup itu, teman-teman. Gitu kan. Memang hampir mirip, ya, tapi bedanya gitu kan. Bedanya adalah gini, hidupnya akan berdampak bagi banyak orang. Lebih apa ya? Buah yang dihasilkan itu lebih manis gitu loh. Walaupun sama-sama menghasilkan buah gitu kan, tapi buahnya lebih manis gitu. Nah, dan satu lagi, dia itu dari buahnya menyenangkan hati Tuhan atau mencuri kemuliaan Tuhan. Itu cara membedakannya. Gitu ya. Itu sih. Nanti akan terlihat dari buahnya. Gitu, yang bisa dihasilkannya dari hidupnya. Simpelnya kalau mau lihat dari buah, mungkin beberapa waktu yang lalu dari BR akan lihat pertama kali lihat dia di keluarga, itu aja sih. Lihat di keluarga dia gimana di keluarga, itu aja. Tuhan memberkati. Oke, jadi itu dia teman-teman. Kita lihat dari hasilnya, dari apa yang nanti dihasilkan, buah apa yang dihasilkan gitu, dari apakah kita sudah menang atau belum. Jadi kayak proses pasti kan ada hasilnya gitu. Jadi yang kita lihat itu adalah hasilnya. Nah, puji Tuhan ya, sesi Q&A kita sudah selesai. Terima kasih banyak buat Bang Samuel yang sudah menjawab pertanyaan pada ibadah malam hari ini. Semoga jawaban yang diberikan sama Bang Sam dapat memberkati dan kita dapat mengerti ya teman-teman. Nah, lalu aku mau menyampaikan pengumuman ya. Jadi ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, dari komunitas RGM menyediakan layanan persembahan online. Nah, teman-teman bisa lihat ya di Zoom-nya. Nah, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, itu ada BCA, terus BNI, BRI, dan juga lewat OVO dan Dana yang ada QR kodenya. Dan teman-teman bisa lewat situ jika ingin memberikan persembahan. Dan sekali lagi ini tidak ada unsur paksaan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki kerinduan, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, teman-teman silahkan pilih teman-teman mau persembahan gitu. Nah, jadi untuk persembahan, untuk masalah persembahan, teman-teman bisa lihat di situ ya, yang ada di layar chat, layar Zoom ya teman-teman. Nah, lalu pengumuman yang selanjutnya adalah bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini, teman-teman boleh mengisi form absensi yang di-share di kolom chat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa banget untuk ngisi di situ. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi Q&A dan sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mendengarkan pengumuman. Selanjutnya aku serahkan ke WL. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami yakin Yesus, tangan-Mu bekerja Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dirapiku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Saya serahkan kepada pemimpin doa yang akan membawakan topik-topik doa pada malam hari ini. Saya persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa Bapa di setiap kehidupan, saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Saat ini juga Tuhan, kami boleh berkumpul bersama melalui via Zoom. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ini semua bukan kebetulan, melainkan atas izin-Mu. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini lebih lagi secara khususnya dalam menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini duduk di bangku pemerintah. Kiranya Tuhan, Engkau pakai mereka untuk mereka boleh mengelola setiap tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau, sehingga juga Tuhan kami boleh terlepas dari ancaman virus COVID-19 ini. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kami mau melepaskan salam bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera senantiasa melingkupi bangsa ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap komunitas-komunitas Kristen di seluruh Indonesia, dimanapun komunitas ini dibangun, bahkan gerakan-gerakan baru dan terobosan baru, generasi muda, biarlah Tuhan Engkau yang membentengi iman kepercayaan mereka atas-Mu, biar juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat komunitas ini secara khusus buat komunitas RG Ministry ini Tuhan, Kau pakai komunitas ini lebih lagi untuk perpanjang tangan-Mu, biarlah lewat komunitas ini hanya nama-Mu saja yang dapat dipermuliakan ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi gereja-gereja, hamba Tuhan, penginjil, misionaris di seluruh Indonesia. Senantiasa Engkau memberkati mereka Tuhan untuk menyebarkan berita Injil dimanapun Engkau taruh mereka. Bahkan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin saat ini sedang dibangun. Kiranya Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam pembangunan gereja ini. Engkau mudahkan dalam segala hal pembangunannya ya Bapa.
Saat ini kami mau berdoa bagi tenaga kesehatan, berkati mereka dalam setiap tanggung jawab mereka untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, senantiasa Engkau membentengi tenaga kesehatan, biar juga mereka merasakan penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit, kami tidak tahu apa yang menjadi kelemahan tubuh mereka, Engkau yang menjamah mereka semua, Engkau juga yang akan mengangkat setiap penderitaan sakit yang mereka alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka, dan berilah penghiburan kepada mereka, biarlah Engkau yang menutup bungkus Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu Samuel Rezeki Surbakti, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, biarlah Tuhan Engkau pakai anak ini lebih lagi untuk perpanjang tangan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, bahkan kami tidak hanya mendengar, melainkan boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini. Inilah setiap pokok doa kami Tuhan, yang kurang sempurna biarlah Engkau yang menyempurnakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus, thank you Bapa. Kami akan menutup malam hari ini. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau kedamkan tangan-Mu, memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus yang akan membimbing kita, menuntun kita hari ini sampai kepada Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk mengangkatmu. Terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman, mari kita sama-sama katakan amin.